Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat JMO. Sore hari ini tim JMO berkunjung ke kolektor. bukan kolektor, ini apa namanya? Markas ya. Markas dari Kang Aan yang punya channel Pedang Golok Nusantara. Nanti bisa dicek di deskripsi. Dan kita berkunjung ke sini untuk melihat koleksi dari Kang Aan yang begitu banyak golok dan pedang. Langsung di depan saya ini ada dua, ada lagi di dalam, ada di belakang saya juga ada. Banyak pokoknya. Total berapa? 500 lebih. 500 lebih. Tepatnya kurang tahu. 500-nya sudah lewat. Sudah lewat berarti. Lewat, Tapi bisa jadi 700 ke atas lah. Kita mau mengupas sedikit, ingin mengetahui seperti apakah tentang golok itu seperti apa. Nanti langsung saja deh biar Kang Aan yang menjelaskan. Kebetulan di depan kita ini ada dua golok. Ini golok atau pedang? Kategorinya pedang. Ada dua pusaka pedang. Kita nggak tahu ini jenisnya apa, biar nanti Kang Aan yang akan menjelaskan. Monggo Kang Aan, ini bisa diperkenalkan ke teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngopi dulu nggak boleh? Oh iya. Kita udah ini. Ngopi dulu biar nggak oleng. Ngopi dulu biar nggak oleng. Sebelum saya jelaskan, ngopi dulu bray, biar nggak oleng. Ya. Jadi jenis pedang seperti ini, jenis pedang ujung turun yang bilah tajamnya di sini. Kan kalau golok atau pedang keumuman biasanya di sini, di bagian yang bawah. Iya. Biasanya. Nah kalau ini namanya secara umum namanya ujung turun. Dan golok atau pedang semacam ini masih menjadi kontroversi sebenarnya. Jadi saya juga masih kurang terlalu paham. Jadi dari daerah yang membedakan itu seperti apa. Misalkan di Karawang. Di Karawang itu namanya golok atau golok perahu nangkuk atau golok lubuk. Golok lubuk. Golok lubuk atau pedang golok lubuk. Nah, jadi pendek panjang sebutnya golok. Kalau di Cirebon kan kalau golok pendek. Iya. Kalau udah panjang yang namanya pedang. Maksudnya pedang atau lubang. Nah, kalau di Cakung, daerah Cakung namanya golok cakung. Nah, kalau di Banten disebutnya golok candung. Kalau di Cirebon namanya golok lameng atau pedang lameng. Kalau di Sulawesi namanya alameng. Jadi jenis bilah yang tajamnya di sini itu kayak kebalik. Jadi punya masih menjadi kontroversi, tapi saya yakin ada yang lebih ahli untuk membedakan pedang jenis seperti ini asal dari mana. Saya masih walaupun masih menjadi kontroversi, saya yakin udah adalah yang sudah paham. Nah ini saya juga karena ini termasuk pusaka temuan, jadi saya juga masih bingung ini jenis ceker kidang atau ekor ayam. Oh itu dari gagangnya, dari handle-nya kan bingung kita karena ini udah propos, udah temuan. Ini dari tanduk. Oh jadi ini bukan kayu berarti? Bukan, ini tanduk yang sepertinya udah sangat lama sekali di tanah. Prediksi saya ini tanah, temuan darat. Nah, jadi kalau saya lihat kayak bekas darahnya juga masih kelihatan. Bekas darahnya kelihatan. Ini tadinya kotor sekali. Jadi karat batunya sangat banyak sekali. Ini dicuci sampai 4 hari atau 5 hari lah. Cuci, gosok lagi. Terus kasihan lah, karena ini udah korosinya udah parah, udah dibiarin aja lah kayak gini bentuknya. Tapi kalau lihat sih, ini pamornya pamor kol buntet atau udah nggak jelas juga sih. Pamornya kol buntet atau
pusar bumi lah, kalau di Cirebon bisa disebut pusar bumi juga ini, atau Kota Mesir ada yang semacam kayak gini. Nah ke atasnya banyu mili atau kamar adat bisa. Jadi ada 2 kamar. Nah dari jenis punggungnya ini konon kalau punggungnya yang jenisnya segitiga punggungnya ini biasanya ini dimiliki oleh sekelasnya pasukan pemimpin pasukan perang di Panglima gitu ya. Biasanya begitu. Jadi pedang-pedang semacam ini biasanya dipegang sama para penggeden atau kelas panglima atau pimpinan pasukan perang. Untuk sejarahnya sih nggak tahu, nanti ada Kang Rudi yang lebih ahli. Kalau yang ini kan? Oke. Jadi pedang ini masih kontroversi, masih belum jelas juga karena Tanda tanya. masih bingung saya. Nah kalau ini khas dari Jawa Barat. Jawa Barat. Pasundan. Jadi ini filosofinya, makna artinya kesetiaan. Jadi ini jenis anjing atau situmang. Oh gitu. Ini dari tanduk kebo bule. Ini tanduk berarti. Dari tanduk tapi dari kebo bulenya. Nah dulu kan untuk mendapatkan kerbau atau tanduk itu bisa sampai jual sawah. Iya benar. Jadi ini juga termasuk golongan kelas atas. Ke atas. Jadi untuk mendapatkan satu ekor kerbau atau sapi itu bisa ditukar dengan sawah. Ini termasuk pedang atau golok yang luar biasa. Jadi ini kalau situmang itu fenomenal karena lambang kesetiaan. Ini biasanya konon dipegang sama abdi dalam. Jadi para abdi dalam atau orang-orang yang mengabdikan diri ke kerajaan atau kesultanan pegangnya handle semacam ini ya. Jadi simbol kesetiaan terhadap kerajaan atau kesultanan. Berarti ini handle-nya masih asli ya, belum gantian? Iya, masih asli. Ini saya baru temukan, ini baru dapat lah. Ini baru dapat, belum sempat dibersihkan. Kalau udah dibersihkan sih jelek. Jadi ini juga sepertinya udah sangat lama sekali nggak dirawat. Jadi masih banyak kotoran. Ini kalau dicuci agak mending. Nggak kelihatan. Ini nggak tampak seperti tanduk kerbau bule ya. Iya. Ada mahkotanya juga. Ada mahkota juga. Tumang, jenis tumang. Dan ini nanti nyambungnya dengan legenda yang di Sangguria. Nyambungnya dengan legenda itu. Jadi kenapa harus anjing atau jenis tumang ini ya nanti nyambungnya dengan nyambung ke situ. Sangkuriang. Kalau lihat bilahnya ini masih bau amis, masih bau darah. Ini belum dicuci sama sekali. Belum dicuci. Ya, agak amis. Masih anyar. Dan kalau nanti Kang Bagus baru nemu golok atau pedang yang baru, jangan dipegang bilahnya. Biasanya takutnya ada racunnya. Karena ini dulu buat alat perang. Iya betul. Jadi untuk pamornya sendiri sepertinya pamor kulit semangka atau apa nggak jelas ya. Nggak jelas. Dan ini baru datang.
Jawa Barat. Jawa Barat. Ini Jawa Barat, khas Jawa Barat. Jawa Barat tuh banyak sekali. Jadi Tumang, ada kan banyak sekali karena dulu peradaban di Jawa Barat juga sangat panjang, sangat banyak sekali kerajaan-kerajaan berdiri. Itu. Ya, Oke. sekilas sih. Sekilas itulah. dari penjelasan dua belah pedang. Mungkin dari Mas Sudi mungkin kita akan mengetahui dari segi medis, kan ini termasuk pusaka. Tanda kutip medis, maksudnya itu magis. Karena ini kan sebuah pusaka, otomatis kita tahu bahwa pusaka zaman dahulu, peninggalan zaman dahulu itu mempunyai daya magis yang ya sebagian orang percaya bahwa ada daya magisnya. Nah, kita akan mencoba mengetahui apakah ini ada apa enggak. Gimana Mas Budi, bisa dites mungkin dites lah asalnya. Apa butuh Kratindeng? Saya pinjam ini dulu. Monggo. Saya tertarik sama ini. Ini secara bukul ya. Kita pernah ngobrol bukul ya. Dua rupanya. Jadi ini saya belum tahu ini ngikat atau tidak ya. Artinya ngikat ke makhluk semacam itu atau tidak. Tapi kalau dari semacam energinya di antara ini sama yang besar itu sebenarnya ini sama itu ya tadi itu yang tunjukin. Tapi ini yang lumayan besar. Nah, ini bagus sebenarnya. Untuk ngecek seperti ini, kalau misal ini memang bukul, mungkin kita akan dapat jawaban dari apa ya? Dari jin yang mengikat di sini. Katakanlah tahun berapa dipegang sama siapa. Untuk sementara, siapa yang mau merasakan energi ini? Siapa? Oke. Nah, Boleh? Yang mau? Biar Silakan kesini. berapa? Merapat. ya apa? Ngadep sini aja. Oh, gitu ya. siap. Nggak ada surupan kan? Enggak lah. Saya nggak tahu ini berhasil atau tidak ya. Karena saya juga belum tahu banyak karakteristik dari benda ini. Tapi saya akan mencoba memasukkan energi ini ke badan Mas Riki. Coba kesurupan atau gimana? Enggak. Cuma merasakan. Nanti saya apa ya? Nanti rasakan sendiri saja. Yang penting nggak Duduk dulu. ngobrol. Ngopi dulu, Bray, biar nggak oleng. Oh. Sebenarnya tenaga saya sudah masuk gitu ya. Cuman dia nggak Nggak. bisa rasain. Yang dia rasakan malah nggak karu-karuan, bukan merasakan aja. Benar nggak? Sebenarnya bisa, ini udah masuk, cuma kurang begitu sensitif. Ya, kurang sensitif. Itu masalahnya di situ. Ini sudah masuk sebenarnya. Ada hawa panas dingin ya? Kalau panas sih enggak. Enggak. Cuman hembusan angin Kemana? Punggung, muka, semua sebadan. sebadan. Muka nggak tebal. Cuman nggak tahu angin dari luar apa. Belum ada angin. Nggak bisa Nggak ada. bedain soalnya. Nggak ada angin. Belum ada angin. Harusnya begitu masuk, sampai langsung sensitif ke semua di sini. Angin sih rasanya. Rasanya seperti apa? Dingin rasanya. Nggak ada berdebar sama sekali di badan. Ya nggak betul dari awal pas dipanggil. Belum pernah soalnya. Yang megang ini nggak tahu benar atau tidaknya kan. Yang megang ini tuh dulunya Rangga Warsesa namanya. Rangga Warsesa. Warsesa. Ya 1730. 17 tahun.
1730. Terus pernah digunakan untuk perang pasti Ketondong tahun 1803 informasinya, tapi dipegang oleh orang yang berbeda. Berarti ini Jawa Barat berarti. Kurang tahu. Jadi yang ada di sini tuh bukan buhul si pusaka, biasanya pusaka ngikat ke buhul ya. Buhulnya tuh ngikat ke jin. Tapi bukan korin. Nah yang ada di sini nih korinnya si pemilik pertama. Bukan Pemilik pertama namanya Rangga Warsesa. Rangga Warsesa. Warsesa. 1730. 1730. Terus tahun 1803 pernah dipegang sama Ki Danu siapa gitu. Danu gitu. Nah ini energinya panas, dingin, nggak karu-karuan kalau ini. Tapi besar. Kelihatan Keringetan pas tadi itu. Ini panas dingin. Panasnya kenapa saya nggak tahu ya. Tapi biasanya namanya benda begini memang seperti itu. Ini arseniknya ya udah nggak ada. Jadi 1730. Udah berapa abad? 3 abad lebih. Kiraan. Nah kalau ini saya nggak tahu ini. Kalau ini hanya sekedar panas saja, Nggak ada dingin. tawa buhulnya nggak ada. Tapi energi panasnya tuh ada terasa. Apa karena masih Mungkin ada histori mungkin ya. Mungkin histori. Tapi yang bagus ini. Sebenarnya. Dilihat dari bila juga memang umumnya orang-orang kelas menengah ke atas. Kalau yang ini, Iya, kalau yang ini. dari bilahnya. Bilahnya kemudian dari handle, kalau misalkan kayak ekor ayam atau apa, kayak ekor ayam sih, karena udah rusak gitu nggak jelas. ini nih kayu atau apa sih? Tanduk. Katanya. Berarti sama ini ya? Nah, sama tanduk. Berarti Pas dapetnya sudah begini. Iya udah, Rubicon ini udah dicuci. Tapi udah ada ininya. Udah. Iya udah kayak gitu. Tadinya kotor bisa. Jadi kayak batu-batu kecil tuh kan, nempel tuh. Banyak bisa. Berarti ini kan bekas darah nggak hilang. Iya. Berarti ini bukan buhul. Bukan. Cuman mempunyai energi dan Ini mengikat. buhul sebenarnya. Bisa dikategorikan buhul. Tapi biasanya buhul itu kan, kalau saya misal seorang empu, saya membuat sebilah pusaka. Pusaka ini kan bagaimana menginterpretasikan si bakal pemegang. Ya. Nah, entah di situ dikaitkan dengan bangsa jin dan sebagainya. Tapi bukan korin. Nah kalau ini ngikatnya itu ke korin pemilik pertama. Jadi bukan katakanlah khodam ya. Ya khodamnya itu ya korin si pemilik dulu. Dan namanya Rangga Warsesa itu tadi. Nah setelah itu apa nggak tahu saya. Ki Danu siapa? Jadi kalau dulu para pangeran, para bangsawan itu jadi buat golok itu ya pesanan. Jadi maksudnya nggak ada produksi secara massal kan, untuk si A pengennya seperti apa. Nah pamor ini kalau tidak salah, kalau di istilah orang pesantren kayak ngerajai atau ngeraja. Jadi si empu membuat ini sudah memberikan sifat. Misalkan kan ada keyakinan dari masyarakat bahwa kalau misalkan pamor ini berkerezekian, nah empu itu sengaja membuat pusaka untuk si A itu memang dibuat secara khusus. Termasuk pedang Ya, itu juga. jadi beberapa pedang, golok untuk orang-orang tertentu biasanya dibuat secara khusus. Jadi kalau misalkan tadi katakan ini dibuat nyambungnya dengan
pemilik pertama atau pemegang pertama, justru yang munculnya itu ya mungkin rasionalisasinya ya tadi. Jadi si empu membuat pedang atau golok itu memang secara khusus untuk si A. beliau ini ya. Iya. Nggak ada empu yang bikin pedang massal itu. Keris massal nggak ada. Nah, pusaka itu ya seperti itu. Kalau ini berarti nggak ini ya, beda ya dengan yang ini. Kalau ini, kalau menurut saya kalau yang ini ya, ini kategori biasa, cuman punya histori panjang mungkin ya. Tapi bukan untuk yang Bukan, tadi. tapi kalau ini memang pembuatannya sepertinya khusus. Ini khusus kan. Ini juga sepertinya warnanya baru nih kan. Yang ini. Warnanya Ini ya aja yang udah lama ya. cuma barunya nggak 5 tahun 10 tahun, karena nggak nyambung juga sih kan orang dulu kalau buat pusaka nyambung. Iya, iya. Ini kan nggak, masih kaku kan. Iya, ada ini. Masih kaku, jadi nggak, kurang nyambung sama handle-nya. Handle-nya. Mestinya kalau misalkan handle-nya yang bagus kayak gitu, ya warangga juga lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi daripada handle ya. Oke teman-teman, itu dia pusaka yang di depan kita ini, yang satunya khusus dan katanya Mas Rudi Tapi yang paling kuat energinya ini. ya. Dan ini yang satu ini Sudah makan 17. banyak darah. Kurang tahu kalau itu. tapi kayaknya dibuat perang kan berarti otomatis Bisa mungkin. 17-30. Ada yang bilang ya, ada yang bilang rasa panas itu memang disebabkan salah satunya dipakai untuk membunuh seperti itu. Cuman saya kurang begitu menguasai itu benar atau tidaknya gitu. Tapi secara energi ini kuat ya. Dan yang itu Ini ini kuat ya. buat. Walaupun buhulnya sudah nggak ada. Oh ini udah nggak Nggak berbuhul. nggak berbuhul. Berarti sebelumnya ini berbuhul. Sepertinya seperti itu. Jadi sisa-sisanya. Tapi ini asli mana ya? Kok gantengnya begitu kayak Bali gitu? Kayaknya wetanan ya, Mataraman ya. Ini sih kayak bukan untuk perang, kayak semacam pegangan bupati. Jadi kalau saya lihat foto-foto bangsawan zaman dulu, pegangannya model-model begini. Jadi bukan buat perang, kayak acara-acara adat atau acara jamuan, terima tamu modelnya. Saya lihat kebanyakan foto-foto di era yang mungkin sudah mengenal teknologi. Iya. Itu Buat pegangan saja. buat pegangan, Gaman. makanya ini juga kelihatan pijitannya Masih Kalau nggak kayak seperti inilah. jadi ada karya tangannya, jadi bukan hanya tempat. Ini lepitannya terlihat banget ya. Iya. Sini gua hitam kan. Ini sengaja nggak dibikinin. Belum kan, Kurang karena kalau buat saya mau cari pakemnya. Oh. Ini dari mana, kalau udah yakin ya baru kita buatin. Walaupun banyak juga masih yang belum sesuai dengan pakemnya. Kalau golok, misal katakanlah abad 17 begitu, 1730 itu kategori sepuh atau sepuh ya. Kalau Kamardikan itu berarti kan pasca kemerdekaan. Nah sekarang dihitung aja umur kemerdekaannya berapa. Kalau umur kemerdekaannya Berarti sama dengan keris ya berarti. sama, Pengkerasannya. cuma kalau hitung-hitungan keris zaman ini analisa saya aja. Keris dengan golok atau pedang itu satu orang atau dalam satu rumah itu lebih banyak kan keris. Karena keris itu biasanya buat misalkan ada brojol yang untuk masyarakat untuk beternak, ada pamer apa lagi dibuat untuk petani. Jadi satu orang itu bisa buat bisa pegang keris itu 2-5. Sedangkan golok pedang karena digunakannya tertentu, maka paling satu rumah itu
satu atau Satu atau dua. jadi Nggak seperti keris. ya seperti keris. Makanya kalau dihitung jumlah golok pedang, kalau dibandingkan ya banyakan keris. Karena golok sih termasuk nggak diproduksi banyak sekali. Dan materialnya juga butuh banyak materialnya. Iya. Kalau keris kan cuma segini. Nah, Sudah. Itu dia. Terima kasih. Terima kasih. Pengetahuannya. Terima kasih Kang Aan untuk pengetahuan. Terima kasih, Mas Riki. Buat teman-teman, jangan lupa di subscribe channel Cicak Malam Official dan Pedang Golok Nusantara. Nanti deskripsi di bawah saya akan cantumin. Share ke teman-temannya, like, komen. Bentar, saya mau tanya, ini dijualin apa enggak ini? enggak. Dan ini Ntar ada yang komen. tidak dijual. Enggak kan. Koleksi. Ya? Kolektor ini memang Jadi kolektor. pernah jual itu nyesel. Untuk golok pedang. Untuk golok pedang jadi ada perasaan yang nggak nyaman. Jadi kalau ada rezeki sih mending terus beli aja. Terus beli. Oke teman-teman, itu aja persembahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.